Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang pintar mensyukuri nikmat dan karunia Allah itu. Dan semoga duduk kita sejenak setelah salat maghrib ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin sekalian, pada pertemuan yang lalu kita memulai atau kita telah membahas bab al-ariyah. Ariyah itu adalah bab meminjam. Minjam dengan utang itu bedanya apa? Kalau meminjam itu biasanya kita gunakan manfaatnya. Misalnya kita meminjam buku untuk dibaca, minjam sarung mungkin kanggo sholat, mungkin kanggo kemul-kemul, pinjam sepeda bu kanggo tuku beras, bu kanggo ngeloyor, itu meminjam. Kalau hutang itu biasanya berupa uang, atau kalau tidak berupa uang biasanya barang itu kemudian dirupakan dengan uang dan digunakan sesuai dengan penggunaan. Misalnya ada orang meminjam motor untuk modal usaha. Memang bawa barang sepeda motor, tapi motor itu tidak dikembalikan motor yang dipinjam itu. Motor itu dijual, uang hasil penjualannya digunakan untuk modal. Nah, itu meminjam, tapi hakikatnya adalah utang. Hutang senilai harga penjualan motor, ya. Nah, jadi beda antara pinjam dengan hutang itu. Ya, kalau hutang itu harus punya satu tanggungan yang harus kita tunaikan, yaitu al-wa'du dainun. Ya. Utang itu harus dibayar, bahkan sampai seandainya meninggal itu adalah harus dibayar. Janji itu utang, berarti janji itu harus dibayar. Ya, hutang itu harus dikembalikan meskipun orang yang berhutang itu sudah meninggal. Nah, pinjam, kemarin kita terakhir membahas, boleh nggak ketika kita pinjam sesuatu, kemudian sesuatu itu kita pinjamkan kepada orang lain? Kita kemarin sudah membahas ada dua pendapat, bahwasanya Abu Hanifah dan Imam Maliki membolehkan. Seandainya saya pinjam buku 1 minggu, durasi 1 minggu itu kita pinjamkan buku itu kepada orang lain, menurut Abu Hanifah dan Imam Maliki boleh. Tapi menurut Hambali tidak boleh, kecuali kita meminta izin kepada pemilik. Bukumu disilang fulan, boleh enggak? Kalau tidak boleh, ya berarti tidak boleh dipinjamkan. Nah, sekarang mata yarji'ul mu'ir. Kapan seorang peminjam itu harus mengembalikan barang yang dipinjam? Walil mu'iri, mata yarji'u al-mu'ir. Kapan orang yang meminjamkan itu boleh menarik
barang yang dipinjamkan. Walil mu'iri an yastariddal ariyah mata sya'a. Orang yang meminjamkan sesuatu itu boleh menarik barang pinjamannya kapan saja dia kehendaki, malam yusabbibu dhararan lil musta'ir, selama tidak menyebabkan madharat bagi yang meminjam. Ya, selama tidak menyebabkan madharat bagi yang meminjam boleh. Misalnya sampeyan pinjam tetangga ini lah ondoi kapan kanggo noto genteng, ya saiki iya dipinjam. Sewaktu-waktu yang pemilik tangga itu berhak untuk menarik tangga itu selama tidak menyebabkan madharat. Bagaimana menyebabkan madharat? Lah wong yang pinjam tangga itu juga ndur genteng ya. Tangganya diambil. Madharat enggak? Ya madharat kae iso mudhun. Arepe mencolot. Ya. Ya, biar turun dulu kalau sampeyan mau butuh tangga, ya biar yang digenteng itu turun dulu. Tapi saya juga butuh noto talang, iya, tapi sudah kadang dipinjam itu. Ya biar dia turun baru sampeyan ambil. Meskipun misalnya orang yang meminjam tadi itu pinjam, aku nyilang ondoe sedino, sehari. Tapi belum sehari sudah diambil itu boleh. Asal tadi tidak membuat madharat bagi yang meminjam. Kalau kita noto wong dijupuk tanggai. Arep nglundung ya piye? Ya, gak boleh kecuali sudah turun. Fa in kana fi istirdadiha dararan bil musta'ir ajjala hatta yattaqiya ma yata'arradu lahu min adh-dharar. Kalau seandainya keinginan pemilik barang tadi itu ketika mau menarik itu menyebabkan peminjam itu mendapatkan madharat, ajala itu harus ditunda. Ya, ditunda sampai peminjam itu terbebas dari madharat. Terbebas dari madharat. Sekarang wujubu raddiha. Wajibnya mengembalikan. Yajibu 'alal musta'ir an yaruddal ariyata allati ista'araha bas ba'da istifa'i naf'iha. Wajib bagi peminjam itu untuk mengembalikan barang yang dipinjam atau al-ariyah allati isti'araha ba'da intifa'i naf'iha, setelah selesai digunakan. Jadi kalau kita meminjam sesuatu, secepat mungkin kalau sudah selesai ya balik gitu. Ngilang pacul misalnya, kalau nggak diparani nggak dikembalikan. Nah ini nggak boleh. Kalau kapan ngilang pacul? Untuk macul kapan? Tadi pagi. Les mari macul nah balik Ya. Jangan ditunggu diambil orangnya. Aku marani pacul, mosok ngilang sampai diparani. Pinjam sepeda juga begitu. Kalau sudah selesai, ya sudah dikembalikan secepat mungkin. Pinjam buku, setelah selesai membaca, ya cepat-cepat dikembalikan. Pinjam apa lagi? Pisau, ya sama. Pinjam apa saja kalau sudah selesai secepat mungkin untuk dikembalikan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Jadi kalau sudah selesai cepat-cepat amanat itu dikembalikan kepada siapa yang punya. Kalau waktunya Idul Adha biasanya banyak minjam. Ada yang di sana minjam pisau, pinjam gobang, pinjam apa lagi, tambang. Nah, sesegera mungkin dikembalikan kalau sudah selesai. Pinjam terpal, sesegera mungkin
kembalikan kepada yang punya. Wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat. Wala takhun man khanaka, dan jangan kamu membalas khianat kepada orang yang mengkhianati kamu. Ya, Nabi itu ngajari akhlak yang luar biasa. Jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati kamu. Artinya jangan balas khianat itu dengan khianat yang sama. Jangan balas dengki itu dengan dengki yang sama. Jangan balas marah itu dengan marah yang sama. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu Al-Hakim. Ya. Diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahkan oleh Imam Hakim. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ariyatu muaddah. Pinjaman itu harus dikembalikan kepada pemiliknya secepatnya. Jangan nunggu orangnya sampai meminta atau mendatangi itu. Sekarang dhamanul musta'ir. Dhamanul musta'ir. Apakah orang yang meminjam itu harus mengganti seandainya ada sesuatu terjadi? Mata qabadul musta'iru al-ariyata fatalafat dhamanaha sawa'un farata am lam yufrat. Ketika peminjam itu sudah menggenggam barang yang dipinjam, kemudian barang itu rusak atau hilang, dhamanaha, dia harus mengganti atau menjamin, baik disengaja atau tidak disengaja. Hilang sepeda misalnya di Gunung Pasar, hilang. Saya yakin dia itu tidak sengaja menghilangkan motor atau sepeda, tapi buktinya hilang. Ya. Kalau tidak mengganti, apa gak sakne sing duwe sepeda? Nah, aku salah apa sepedaku kok kon hilakno kan gitu. Ya, kalau seandainya tidak mengganti. Dan ini mazhabnya Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ishaq, ya, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal yadi ma akhadta hatta tuaddiya." Jadi barang yang sudah di tanganmu itu kamu bertanggung jawab sampai barang itu kamu kembalikan. Setelah sepeda itu kamu kembalikan kok hilang, lah itu sudah tidak tanggungan kamu. Lho wis tak balekno kok. Kontake wis tak delek omahmu, sing nrimo mau anakmu atau bojomu gitu. Ya, terus hilang di situ, ya dia tidak punya tanggungan, wong istrinya sudah menerima kontak sepeda itu. Tapi kalau hilangnya masih di tangan peminjam, ya peminjam bertanggung jawab atas barang yang hilang itu. Berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abbas, Aisyah, Imam Syafi'i dan Ishaq adalah pendapatnya Akhnaf. Imam Hanafi dan Maliki berpendapat lain. Apa pendapat Imam Hanafi dan Maliki? Annal musta'ira la yazman. Orang yang meminjam itu pada dasarnya tidak dimintai tanggung jawab. Illa bitafritin, kecuali kalau dia itu sengaja ada tanda-tanda kesengajaan barang itu hilang atau rusak, dihilangkan atau dirusakkan. Itu pendapatnya Ahnaf dan Maliki. Tapi pendapat ini ya untuk zaman sekarang kayaknya nanti jadi celah orang yang meminjam untuk menghilangkan atau merusakkan.
Ya. Meskipun ada dasarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, laisa 'alal musta'ir ghairu al-mughilli dhamanun. Ya, kata Rasulullah, orang yang meminjam itu tidak dimintai pertanggungjawaban atau tidak kena denda kecuali peminjam yang berkhianat. Peminjam yang berkhianat. Walal mustawdi' ghaira al-mughilli dhaman. Demikian juga orang yang dititipi. Orang yang dititipi kemudian hilang, nah, itu tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Itu hadisnya Imam Ad-Daruqutni. Ini pendapatnya Hanafi dan pendapatnya Maliki. Sementara pendapatnya Abu Hurairah, Imam Syafi'i, Ishaq, Ibnu Abbas dan Aisyah berpendapat dengan hadis Nabi, alal yadi ma akhadta hatta tuaddiya. Barang yang engkau pinjam itu menjadi tanggunganmu sampai barang itu engkau kembalikan kepada pemiliknya. Saya lebih cenderung secara pribadi, saya lebih cenderung kepada pendapatnya Abu Hurairah, Syafi'i dan Ibnu Abbas, agar orang yang meminjam itu tidak gampang barang yang dipinjam. Kalau tidak dipintai pertanggungjawaban, wah engko pura-pura hilang. Mbok tak deleng garap omah hilang. Nah, bisa saja pura-pura hilang. Ya. Lah terus salah apa yang meminjami itu? Oke, kita lanjutkan bab yang lain, yaitu al-wadi'ah. Nyambung dengan hadisnya Imam Daruqutni tadi. Apa wadi'ah itu? Secara bahasa, wadi'ah itu makhudhatun min wada'is syai'i bimakna tarokahu. Ya. Wadi'ah itu diambil dari kata wada'a, yang artinya meninggalkan. Kalau ada istilah wada'an itu selamat tinggal. Wa summiya syai'ul ladzi yada'uhu al-insanu 'inda ghairihi liyahfadhahu lahu bil wadi'ah. Dan sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang, dititipkan pada orang lain untuk dijaga, sesuatu itu namanya wadi'ah. Sampeyan mau pergi, kemudian titip, aku titip sepeda no gini. Nah, berarti sepeda itu wadi'ah. Saya mau pergi, aku nitip emas ya, ada 10 gram ini, tolong rawatan, nanti tak ambil pada saat saya pulang. Emas 10 gram itu namanya wadi'ah. Nah, apa hukumnya? Al-ida wal istida'u jaizani. Menitipkan, ya, itu boleh secara hukum. Menitipkan atau menawarkan diri untuk dititipi itu boleh secara hukum. Kalau sampean ke Bungurasi, parkir sepeda motor atau penitipan sepeda motor, itu kan berarti meminta supaya orang yang bawa motor nitip di situ. Ya. Tapi wadi'ah dalam ini sesungguhnya wadi'ah yang tidak ada bayarannya. Kalau yang di parkiran itu kan ada imbalannya. Ya. Kalau ada imbalan, mestinya ketika ada kerusakan itu bertanggung jawab. Karena apa? Karena dia mendapatkan manfaat. Wadi'ah yang di sini itu tidak, ya nitip gitu aja. Yang ditipi juga tidak mendapatkan manfaat. Wa yustahabbu qabuluha liman ya'lam an nafsihi al-qudra ala hifdhiha. Dan dianjurkan ketika ada orang yang nitip sesuatu itu, dianjurkan untuk menerima titipan itu selama orang tersebut memandang dirinya mampu untuk menjaga atau merawat. Esgore nih, kamu arepe haji dah? Iya. Tapi wedhusku iki ana sing makani. Yes, tak dalam kandangku tak pakanane.
tak kasih makan misalnya, nah itu berarti wedhuse atau kambingnya dititipkan di situ, ya. Dia tidak ingin mendapatkan sesuatu, yes, amal soleh, amal kebaikan saja. Ya. Wa yajibu 'alal muwadda an yahfadhaha fi hirzi misliha. Dan wajib atas orang yang dititipi menjaga barang itu dengan baik. Ya kalau misalnya dititipi sepeda motor, ya berarti ada tempat yang memang terjaga dari pencurian dan seterusnya, kemudian dikunci setang dan seterusnya, itu jangan sampai barang titipan itu dicuri orang atau pindah ke orang lain. Wal wadi'atu amanatun, titipan itu adalah amanat. Indal muwadda yajibu radduha, amanat pada orang yang dititipi dan wajib dikembalikan titipan itu indama yatlubuha sahibuha, ketika pemiliknya datang untuk meminta. Endi wedhusku sing wingi tak titipno kae. Nah, iku delok nang ngguri utuh jian. Sampeyan wingi titip wedhus 5, iki utuh 5. Ya. Malah tambah lemu timbangane wingi sampeyan tinggal kuru-kuru misalnya. Fa in, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 283, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu. Kalau kalian itu diberi amanah oleh orang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka tunaikanlah, kembalikanlah amanat itu kepada orang yang memberimu atau yang menitipkan. Dan di ujung ayat itu dipeseni oleh Allah, wal yattaqillaha rabbah, dan bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Zamanuha, apakah orang yang dititipi itu bertanggung jawab dalam arti kalau ada kerusakan atau hilang mengganti? La yadhmanu al-muwadda'u illa bitaksiri. Orang yang dititipi itu tidak bisa dibebani denda, ya, ganti, illa bitaksir, kecuali dia itu melakukan dengan kesengajaan. Rawa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man uda awadi'atun fala dhamana alaihi. Rawahu Ibnu Majah. Siapa yang dititipi satu titipan, fala dhamana alaihi, maka dia tidak dibebani ganti seandainya ada kerusakan atau hilang. Sekali lagi, ini wadi'ah. Yang dititipi itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak dibayar seperti tukang parkir berapa hari nginep di situ, tidak, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Wa fi hadithi rawahu al-Baihaqi wala dhamana ala mu'tamin, tidak ada dhaman bagi orang yang diamanahi. Wa qadha Abu Bakar radhiyallahu anhu fi wadi'atin kanat fi jarabin fadha'at an khiraqil jarabi an la dhamana fiha. Abu Bakar juga pernah memutuskan satu masalah titipan ini. Ada titipan yang ditaruh di kantong, mbo duit, mbo apa duit paling ya. Fadha'at min khiraqil jarabi, titipan itu hilang atau lenyap gara-gara kantong yang tadi dibuat naruh itu kobong. Berarti kelambine kobong, padahal ono duwite kuwi, duit titipan. Ya. Kata Abu Bakar memutuskan la dhamana fiha, orang yang dititipi itu tidak
mintai ganti uang yang dititipkan itu. Ya, itu Abu Bakar. Waqad istauda'a Urwah ibnu Zubair Abu Bakr ibni Abdurrahman ibn al-Harith ibni Hisham malan min mali Bani Mus'ab. Urwah ini pernah menitipkan pada Abu Bakar bin Abdurrahman harta. Qala fa'usibal malu inda Abi Bakrin. Bukan Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar bin Abdurrahman. Fa'arsala ilaihi Urwah. Urwah kemudian mengatakan la dhamana alaika. Urwah ini pemilik barang, titip kepada Abu Bakar bin Abdurrahman ibnul Harith ibnu Hisham, dan ketika barang itu hilang, ya, maka Urwah pemilik barang mengatakan la dhamana alaika. Kamu tidak saya mintai ganti atau denda. Innama anta mu'taminun, kamu itu cuma dititipi kok. Kamu itu cuma dititipi. Faqala Abu Bakar kemudian menjawab, qad alimtu anna la dhamana alayya. Betul, saya paham bahwasanya seharusnya saya tidak mengganti. Walakin lam takun litahadduts Quraisyan anna amanati qad kharabat. Tapi lam takun litahadduts Quraisyan, saya enggak ingin kalau orang-orang Quraisy itu menganggap bahwasanya saya tidak menunaikan amanat. Tsumma innahu ba amalan lahu faqadahu, kemudian dia menjual harta miliknya dan kemudian untuk mengganti titipan itu. Jadi Abu Bakar ini dititipi dan barangnya hilang. Pemilik barang mengatakan, "Oh, gak usah diganti." Kata Abu Bakar, "Oh, tidak. Ya. Tidak. Saya tetap ingin mengganti." Ya, dan kemudian jual barang miliknya untuk mengganti apa yang dihilangkan itu. Berarti inisiatif untuk mengganti dari orang yang dititipi. Saya teringat ada perusahaan yang biasa ngirim barang itu apa? Ekspedisi. Yang ngirim-ngirim barang itu apa namanya? Ya, ekspedisi ya. Di India. Perusahaan ini pertama kali muncul itu mendapat ujian yang luar biasa. Beberapa truk atau barang yang dibawa itu kebakaran. Ya, kebakaran atau tenggelam, saya lupa. Tapi pemilik perusahaan ini mengganti seluruh kerugian yang ditanggung. Kalau nggak salah sekarang menjadi perusahaan ekspedisi terkenal di India. Jadi semua barang yang kebakaran atau hilang tadi diganti semuanya, kan ada suratnya itu, diganti semuanya. Akhirnya orang-orang percaya bahwasanya perusahaan ini serius menangani ekspedisi. Ya. Tapi kalau ekspedisi memang beda dengan wadiah loh. Ekspedisi kan kita memang menjual jasa, dan seandainya ada resiko memang tanggungannya gitu. Sama dengan orang parkir gitu, dia mengambil sesuatu keuntungan dari parkiran, mestinya kalau ada sesuatu yang hilang atau rusak, mestinya menjadi tanggungan karena dia mengambil keuntungan. Ya beda kalau kemudian sampean rumahnya depan sekolahan misalnya, anak-anak sekolah itu cuma naruh aja di teras sampean, gak ngomong ABC, pokoknya biasa di teras gitu aja. Sama juga tidak memungut apa-apa dari anak-anak yang nitip sepeda di situ. Kalau seandainya ada sepeda anak-anak itu yang hilang, ya wajar kalau sampean tidak wajib mengganti. Kenapa? Loh, sampean itu loh gak minta apa-apa. Ya. Kecuali kalau anak-anak itu membayar. Kalau ada apa-apa mestinya yang dititipi itu bertanggung jawab karena dia mengambil keuntungan dari
jasa penitipan itu. Ya, parkiran terutama, baik yang legal atau yang ilegal. Dan parkir itu menjadi lahan yang luar biasa, tapi bocornya juga luar biasa. Saya pernah nanya di Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, kampus yang dekat Sengkaling itu. Waktu itu tahun 2005. Yang parkir di situ membayar 200 rupiah, kalau tidak 300 rupiah satu motor. Itu saya tanya, Pak, sedina oleh piro sampean itu? Sehari itu bisa terkumpul 1,5 juta lebih. Satu motor 200 rupiah, ya, atau 300. Nah, berapa kalau kemudian satu motor itu 1.000 misalnya? Satu motor itu ada yang 2.000, pasar turi ki 2.000 kan, ya, motor. Neng nginep 5.000. Pengalaman pula setahun nginep barang. Ya. Kalau di Bungur itu nginepnya 3.000, karena tiap minggu motor saya nginep di Bungur. Karena Senin saya harus ke Salatiga. Nah, berarti badinya atau keuntungan itu juga besar ya. Nah, kalau seandainya ada sesuatu mestinya bertanggung jawab. Ya. Kenapa? Karena dia mengambil manfaat. Tapi kalau wadiah yang di sini enggak. Iki lo teras rumah dititipi sepeda ya anak-anak harus didele, ya, tidak mengambil apa-apa. Nah, seandainya ada yang hilang ya wajar kalau tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Qabulu qaulil muwadda' ma'a yaminihi. Diterimanya ucapan orang yang dititipi disertai dengan sumpah. Maksudnya seandainya ada barang yang dititipkan kemudian hilang, maka hakim akan menerima alasan atau ucapan orang dititipi ma'a yaminihi disertai dengan sumpah. Maksudnya apakah hilangnya itu memang disengaja untuk dihilangkan atau tidak. Wa idza idda al-muwaddi' talafal wadi'ah. Seandainya orang yang menitipkan itu lapor kepada hakim atau polisi tentang barangnya yang hilang, ya, duna ta'addi minhu fa innahu yaqbal qawlahu ma'a yaminihi. Kalau tidak disengaja hilangnya, maka ucapan orang yang dititipi itu diterima oleh hakim disertai dengan sumpahnya. Sumpah Pak Hakim, demi Allah aku nggak sengaja ngilangno sepeda pancal itu, ya. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, maka hakim harus percaya dengan dia gitu. Lu gak iso, kamu harus ganti. Lu ganti loh, saya cuma dititipi, saya tidak mengambil manfaat apa-apa dari itu, kan gitu. Ajma'a kullu man nahfadu inda anal muwaddi idza ahrasaha muwadda idza ahrasaha thumma dzakara annaha sawat dha'at annal qawla qawlahu. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya seandainya orang yang dititipi itu sudah menjaga harta yang dititipkan, kemudian hilang, maka ucapan yang diterima adalah ucapan dia. Jadi polisi, hakim itu harus percaya dengan ucapan itu, gitu. Ya, kalau hilang. Man mata wa indahu wadi'a li ghairihi. Nah, sebentar. Iddi'a'u sariqatul wadi'a. Bagaimana kalau orang yang dititipi itu mengaku bahwasanya barang yang dititipkan di rumahnya itu dicuri orang? Moro-moro lapor, sepeda yang dititip nomaku dicolong uang. Itu bagaimana? Man idda'a annahu hafidhul wadi'ah, kata Ibnu Taimiyah di dalam Mukhtasar Fatwanya, siapa yang mengaku menjaga titipan
Titipan itu ya bersama hartanya. Jadi ono sepeda titipan, ono sepedai. Ya. Fasuriqat duna malihi, tetapi yang dicuri oleh orang itu adalah sepeda titipan, bukan hartanya, bukan sepedanya. Kata Ibnu Taimiyah, kana dhaminan laha, maka dia harus menjamin atau mengganti. Kenapa kok seperti itu? Ini kejelian ulama-ulama kita. Kenapa kok harus mengganti? Loh, itu titipan. Iya, karena kenapa kok yang dicuri hanya sepeda itu? Kenapa kok sepeda dia masih ada? Jangan-jangan itu adalah permainan. Engko jupuun sepeda sing iku lho, Mega Pro. Ojo sing Supra iku peku. Nah, kan bisa aja kong kali kong. Ya. Akhirnya yang dicuri oleh malingnya itu adalah yang dibilang Mega Pro itu. Kenapa? Buktinya sebenarnya sendiri masih utuh. Ya. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah, ganti. Kenapa? Kan sepeda dhewe utuh kok. Wa qad dhammana Umar radhiyallahu anhu Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa di an idda'a annaha dhahabat duna malihi. Umar bin Khattab pernah menanggung ya Anas bin Malik satu titipan ya, ketika titipan itu hilang di tangannya. Tapi harta Umar itu masih ada. Man mata wa indahu wadi'atun li ghairihi. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal padahal dia punya titipan milik orang lain? Man mata wa sabata anna indahu wadi'atun li ghairihi wa lam tujad fahiya dainun alaihi tuqdha min tarikatihi. Siapa yang meninggal dan ada titipan orang lain yang pernah dititipkan tapi tidak ada atau hilang, maka orang itu wajib untuk membayar. Kenapa? Karena itu dianggap dain, utang. Maka dibayar dari harta peninggalan si mayit itu. Ya, makanya utang itu ya hati-hati. Jangan sampai kita memperbanyak utang. Kalau utang harus tercatat. Jangan sampai kita meninggal tapi kita masih punya hutang. Karena apa? Karena itu menjadi masalah besar bagi kita ya di alam sana. Jadi kalau perlu keluarga kita tahu. Ya. Bagaimana seandainya nggak ada tulisannya tapi ada orang yang ngaku, ibumu mbiyen niku ndek utang aku. Ya, gak usah banyak omong, piro utange tak saurani. Itu ya. Sehingga seandainya dia itu bohong, maka itu dosa atasnya. Tapi seandainya benar, biar urusan si mayat itu segera terselesaikan. Oke, itu barangkali yang bisa kita bahas. Sudah jam 45 lebih. Kalau ada yang ditanyakan Bapak hadirin sekalian silakan. Itu ada mic di depan. Kalau yang mau bertanya monggo. Satu soal atau dua boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin mirip dengan titipan ini Ustaz. Seorang karyawan Ya. ditugasi sama pimpinannya mencairkan cek Ya. ke bank. Mm-mm. Tiba-tiba beberapa kali kan sukses. Ya. Tapi mungkin pada hari itu istilahnya mungkin agak sial. Mm-mm. Begitu dia ke bank, dia kena rampok di jalan. Kena Todong di jalan. Dirampok. Ya. Uang amblas. Iya. Habis. Mm-mm. Terus salah satu buktinya itu sepeda motor dibacok. Motornya dibacok. Mm-mm. Jadi ada bukti. Mm-mm. Tapi orangnya enggak apa-apa. Ya. Terus bagaimana dalam hal ini Ustaz? Apakah itu wajib dia mengganti sebesar yang hilang itu atau pimpinan memberikan untuk supaya ya enggak usah lah karena itu memang mungkin yang mau hilang ya hilang. Gimana? Ya. Mencairkan atau disuruh mencairkan cek
itu termasuk amanah. Ya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang amanah, amanah itu la dhamana, tidak bisa dikenai denda. Apalagi misalnya, apalagi bahwasanya betul-betul dia itu dirampok, bukan sandiwara perampokan. Ya. Ketika terbukti memang betul-betul perampokan, bukan sandiwara perampokan, maka dia nggak bisa dikenakan denda. Beda lagi ketika dia memang skenario membuat sandiwara seakan-akan dia itu dirampok. Nah, nanti polisi ini tugasnya. Apakah itu betul-betul perampokan atau sandiwara perampokan? Kalau pegawai tadi itu terlibat sandiwara perampokan, dia mengganti. Tapi kalau betul-betul itu adalah aksi perampokan, maka dia la dhamana alaihi, dia tidak bisa dimintai ganti rugi. Kamu mencairkan 200 juta, kamu harus ganti, nggak bisa, karena dia adalah menunaikan amanah. Ya, ada yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri saja karena sudah kedip-kedip. Ya. Jamaah sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan bagi jamaah yang lain. Kita akhiri kajian kita dan semoga Allah mempertemukan kita kembali. Insya Allah kalau kita ketemu, kita bahas tentang masalah yang lain, yaitu masalah ghosab atau kasab bahasa kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.